Selamat pagi, kita kembali lagi membahas soal yang kedua dari tugas pekan lalu ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya kita diberikan persamaan recurrence non-homogen, gimana caranya kita mendapatkan kompleksitas waktunya dengan menggunakan persamaan karakteristik gitu ya. Nah, kali ini persamaan recurrence-nya. Seperti biasa, kita akan memindahkan semua yang berhubungan dengan A-nya gitu ya. Kalau dalam kasus ini A namanya, itu ke sebelah kiri gitu ya. Jadi A itu menunjukkan basic operation-nya. Basic operation yang dilakukan oleh algoritma yang bersangkutan. Kita pindahkan dulu menjadi AN minus 1 ya, jadi minus ya, karena pindah dari kanannya positif, maka pindah ke ruas kiri jadi negatif, sama dengan N kuadrat gitu ya. Nah, bagian yang homogennya ini harusnya sangat mudah gitu ya, karena sudah kalian pelajari pekan lalunya lagi. Itu AN minus 1 sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya menjadi R pangkat 1, kemudian dikurangi 1 kali R pangkat 0 gitu ya. Jadi makanya ditiadakan R pangkat 0-nya, berarti ini minus 1 sama dengan 0, maka kita bisa dapat akar yang pertama itu adalah 1 gitu. Oke, nah sekarang kita lihat bagian yang N kuadratnya. Bagaimana caranya kita bisa mengubah dia jadi B pangkat N, kemudian ada persamaan polinomial. N kuadrat itu adalah persamaan polinomial gitu ya, dengan degree atau derajat 2 gitu. Nah, tapi kan B pangkat N-nya format seperti itu tidak ditemukan di sini. Nah, sama dengan video pembahasan latihan di awal, itu saya bisa ubah N kuadrat itu menjadi bentuk supaya sama seperti ini, yaitu 1 pangkat N dikali N kuadrat gitu. Ya, sama aja kan ya. Maka kita bisa dapat B-nya itu adalah 1, kemudian degree dari PN-nya, polinomial ini, derajatnya itu adalah kuadrat gitu ya, 2. Oke, 2. Sehingga kita akan punya R minus B, ya, kemudian D plus 1, 2 plus 1, gitu ya, atau R minus 1 pangkat 3. Nah, kalau kalian lihat ini kembar semua nanti jadinya, karena ini berarti R2-nya akan sama dengan R3, akan sama dengan R4, itu sama dengan 1. Ya, kalau dua-duanya digabung, itu jadinya sebenarnya R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan 1. Berarti kita punya akar kembar sebanyak 4 gitu ya. Oke, sekarang kita ke general solution-nya. General solution-nya itu adalah, sebentar ini pakai A ya tadi. Oke. AN sama dengan, berarti kita butuh 3C, C1, C2, C3, C4 gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau ini kembar semua, maka nanti kita akan punya N kuadrat, dan N pangkat 3. Jadi ini C1 R1 pangkat N ditambah C2 kali N kali R2 pangkat N ditambah C3 dikali N kuadrat dikali R pangkat 3, R3 pangkat N ditambah C4 N pangkat 3 dikali R4 pangkat N gitu. Panjang tapi tidak rumit karena semuanya 1. Ya, kemudian semua R-nya itu kita ubah menjadi 1 ya. Karena kan ini sama nih ya. Ini kita punya ini, terus kita tinggal ubah nih. Semua R-nya di sini menjadi 1 juga gitu ya. Jadi AN-nya itu akan sama dengan, ini kan karena 1 pangkat N, 1 pangkat N, 1 pangkat N, 1 pangkat N, maka kita abaikan saja gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya C1 ditambah C2N ditambah C3N kuadrat ditambah C4N pangkat 3. Ini adalah solusi umumnya gitu ya. Solusi umumnya. Begitu. Oke. Nah, berarti sama seperti biasa PR kita adalah mencari berapakah C1, C2, C3 dan C4 gitu ya. Kita lihat dulu seperti biasa juga. Basisnya ada apa? Basisnya katanya A0 sama dengan 7. A0 sama dengan 7. Nah, karena kita punya 4 variabel yang tidak diketahui dan ingin kita ketahui berapa nilainya, C1, C2, C3, C4, maka tidak cukup kita hanya punya A0 gitu ya. Kita butuh 4 A yang ada nilai konstannya gitu.
supaya kita bisa membentuk 4 persamaan. Maka kita harus cari berapa A1, A2, dan A3-nya gitu ya. Caranya adalah ya kita pakai persamaan referensi yang aslinya. Ini ya, saya copy. Nah. Salah. Oke, ini ya. Ini rumusnya. Kita tinggal ikutin aja. Sekarang kan yang mau kita cari pertama-tama A1 ya. Berarti A1 sama dengan ini A0 ya, karena N-nya kan 1. 1 minus 1, 0. A0 ditambah N-nya 1 ya. 1 kuadrat. A0-nya kan 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Gitu ya. Sekarang A2. A2 itu adalah berarti A1 ditambah 2 kuadrat. A1-nya kan 8. Ditambah 4. Berarti 12. Kemudian terakhir A3 sama dengan A2 ditambah N-nya 3 ya. Berarti 3 kuadrat. Ini ya. Berarti sama dengan A2-nya kan 12 ditambah 9 gitu. Gitu ya. Berarti sama dengan A3-nya 21. Ketika kita sudah punya A0, A1, A2, A3, maka kita bisa buat 4 persamaan gitu. 4 persamaan ini ya untuk mendapatkan C1, C2, C3, dan C4-nya. Oke, kita pakai yang N-nya 0 dulu. Berarti A0 sama dengan, ininya diganti 0 semua ya. C1 ditambah C2 kali N, 0 kan ya. Atau saya tulis aja lah ya. Dikali 0, ditambah C3 dikali 0 kuadrat, ditambah C4 dikali 0 pangkat 3. Nah ini kan habis semua kan ya. Jadi A0 itu sama dengan C1. Nah A0 kita tahu bahwa nilainya adalah 7. Berarti kita bisa dapat bahwa C1-nya sama dengan 7. Oke, lanjut ke A1. A1 itu sama dengan, ini A1 sama dengan C1 tambah C2 dikali 1 ditambah C3 dikali 1 kuadrat ditambah C4 dikali 1 pangkat 3 ya. Jadi ini kita masukkan N-nya 1 semua. Maka C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 gitu ya. Sama dengan A1-nya adalah 8. 8 gitu. C1 sudah diketahui kan ya 7. Berarti sama dengan 7 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 8. Atau saya bisa buat persamaan, ininya 7-nya dipindah ruaskan ke sana jadi minus ya. Jadi C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 8 minus 7. Ya, C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 1. Ya. Ini kita sebut persamaan pertama. Oke. Apalagi yang kita punya? Kita punya A2. Sebentar, persamaannya mungkin saya kasih warna ya. Saya kasih warna pink. Oke, sekarang kita cari yang A2. A2 sama dengan, ini ya kita ngikutin aja ya. Sebenarnya kita ngikutin yang atas, tapi udah nggak kelihatan. Itu C2 kali 2 ditambah C3 dikali 2 kuadrat ditambah C4 kali 2 pangkat 3. Ya. C1-nya kan udah diketahui ya, C1-nya langsung aja ya, saya ganti 7, ditambah 2C2, ditambah 4C3, ditambah 8C4 sama dengan A2-nya itu berapa? 12 gitu ya. Atau saya bisa bilang bahwa 2C2 ditambah 4C3 ditambah 8C4 sama dengan 12 minus 7 gitu. Oke. Berarti berapa? 5 kan ya? Ini berarti persamaan kedua gitu ya. Kita lanjutkan saja ke A3 karena yang kita carikan C2, C3, C4 tapi kita baru punya 2 persamaan. Masih kurang 1 persamaan lagi. Lanjut ya. A3 sama dengan C1 tambah C2 kali 3 ditambah C3 3 kuadrat ditambah C4 3 pangkat 3. C1-nya seperti biasa saya ganti 7. Kemudian 3C2 ditambah 9C3
ditambah 9 kali 3, 27 C4. Gitu ya. Ini sama dengan berapa ya? A3. Kita tadi sudah hitung ini. 21 kan ya A3-nya. Maka ini adalah 21. Ya. Nanti sama seperti tadi, ini saya bisa tulis 3C2 plus 9C3 plus 27C4 sama dengan 21 dikurangi 7 gitu. Karena 7-nya pindah ruas jadinya minus gitu. Gitu ya, berarti berapa tuh? 14 ya, kelipatan 7 kan ya. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, dari 3 persamaan ini, seperti biasa kalian bisa melakukan substitusi atau kalian bisa melakukan eliminasi. Ya, kalau udah banyak gini sih, lebih nyaman pakai eliminasi sih ya. Ada lagi sebenarnya pakai matriks, tapi bisa lah nanti kapan-kapan ya kalau saya sempat mengajarkan. Tapi lebih rumit sih kalau menurut saya. Kecuali kalian boleh boleh cari inverse-nya pakai internet gitu ya. Oke, yang ini ya. Misalnya kalian misalnya mau melakukan eliminasi, yang mana pilih aja. Eliminasi misalnya antara persamaan 1 dan persamaan 2 gitu. Kalau eliminasi antara persamaan 1 dan 2 karena nggak ada yang sama, maka saya mengalihkan si persamaan satunya itu kita kalikan dengan minus 2. Dikalikan dengan minus 2 semua. Ya, berarti jadinya minus 2C2 minus 2C3 minus 2C4 sama dengan minus 2 gitu. Jadi ini semuanya dikalikan minus 2 ya, jadi nggak masalah. Nah, kemudian sementara yang persamaan keduanya kita tulis aja seadanya karena nanti C2-nya jadi hilang. Kemudian 4C3 ditambah 8C4 sama dengan 5. Nah, ini kita eliminasi jadinya C2-nya hilangkan ya. Kemudian ini jadi 2C3 karena minus 2 ditambah 4 kan jadinya 2 ya. Kemudian ini jadi 6 ditambah 6C4 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ini kita juga tidak bisa menentukan apa-apa karena kita belum tahu C3-nya, kita belum tahu C4-nya. Maka ini menjadi persamaan keempat. Gitu. Oke. Persamaan keempat ini agak beda karena dia cuma ada 2 variabel yang tidak diketahui. Mungkin saya kasih highlight dengan warna berbeda gitu ya. Ini. Oke. Nah, sekarang terserah mau yang mana. Misalnya yang 1 sama 3 gitu ya. Karena kalau 2 sama 3 saya males nih kalinya 2 sama 3 itu kan tidak ada ininya ya. Harus per-peran gitu. Atau yang 1 dikali 3, yang 1 dikali 2. Misal saya eliminasinya ini aja deh. Eliminasinya 1 sama 3 aja ya. Jadi nanti si satunya tinggal dikalikan dengan minus 3 gitu. Lebih gampang. Lebih sederhana nih. Jadi ini minus 3 C2 minus 3 C3 minus 3 C4 sama dengan minus 3. Jadi ini semuanya dikalikan dengan minus 3. Sementara yang persamaan 3 ya ditulis saja seadanya. 9C3 ditambah 27C4 sama dengan 14. Nah, ini kan C2-nya hilang kan ya. Jadi saya kenapa harus C2-nya yang dihilangkan? Supaya nanti saya bisa eliminasi persamaan 4 ini dengan persamaan yang akan kita buat ini nanti, persamaan 5. Ini kan berarti hilang, maka ini 6C3 gitu ya. Kemudian berapa nih? 24C4, kemudian sama dengan 14 dikurangi 3 berarti 11. Ya, maka ini saya punya persamaan 5 yang bentuknya sama dengan yang 4 gitu. Oke, panjang ya. Kita lakukan lagi eliminasi 4 dan 5. Kita supaya dapat C3 sama C4 ya. Karena sekarang kan udah tinggal 2 dan kita punya 2 persamaan. Maka gimana caranya? Caranya adalah mungkin yang 4-nya persamaan 4-nya kita kalikan minus 3. Ya, supaya sama-sama 6. Dengan minus 6 sama 6 jadi hilang. Berarti yang ininya kita kalikan minus 3 semua. Jadi minus 6C3 gitu ya. Dikurang ya berarti ya. Karena kan dikalikan minus 3 kali 6 berapa? 18. C4 sama dengan 3 kali 3 minus 9.
Kemudian yang 5-nya berarti 6C3 plus 24C4 sama dengan 11. Maka kita eliminasi, ini nilainya hilang. Kemudian 24 dikurangi 18 berarti 6 ya. Mana ini 6. C4 terus berarti minus 9 sama 11 berapa? 2 ya. Positif 2 karena minus 9 kemudian plus 11. Maka C4-nya saya bisa dapat berapa? Sepertiga kan ya, 2/6. Gitu. Nah, kita dapat C4-nya. Yang udah didapat tadi berapa ya? C1 ya. Susah nih. C1-nya 7. Oh, pakai biru ya. Berarti C4-nya sepertiga. Biar sama. Oke, C4-nya sepertiga. Nah, kita cari yang paling gampang adalah kita mencari C3. Kalau ini kan besar ya, ini ya, konstantanya kita ambil yang 4 aja lah ya. Yang persamaan 4. Yang persamaan 4 katanya 2C3 tambah 6C4 sama dengan 3 gitu ya. C4-nya kan udah tahu ya, berarti 2C3 ditambah 6 dikali sepertiga sama dengan 3. Berarti 2C3 ditambah 6 dibagi 3, 2 ya, sama dengan 3. C3 sama dengan 3 minus 2, ini ya, 3 minus 2. Per 2 sebenarnya, atau saya tulis gini aja lah dulu. Oke, biar pelan-pelan. Berarti 2C3 sama dengan 1 kan ya? Berarti C3-nya sama dengan 1/2. Gitu. C1-nya sudah dapat, C3-nya sudah dapat, C4-nya sudah dapat, berarti tinggal cari C2. Kita cari persamaan yang ada C2-nya yang paling sederhana itu yang mana ya? Nah, yang ini yang persamaan 1 aja nih, ya kan paling sederhana. Nah, ini aja nih. Oke. Itu paling sederhana. Kita masukkan di sini. Oke. Dari persamaan pertama kita dapat ini, maka yang sudah diketahui kan C3 sama C3 sama C4-nya udah dapat ya. Sebentar. Ini sensitif banget soalnya. Saya keluar dulu. Kemudian saya masuk lagi. Ya. Kita cari tadi yang mana. Oke, yang ini ya. C3, C4-nya udah diketahui. Berarti ini C2 ditambah C3-nya setengah ditambah C4-nya sepertiga sama dengan 1 gitu. Jadi ini kan C2-nya sama dengan 1 minus setengah minus sepertiga. Gitu kan ya. Nah, berarti ya ini pelan-pelan lah ya. Ini disamakan semua penyebutnya jadi 6. Oke. Nah, maka ini kan dikali 6 minus berapa? 3 minus 2 gitu. Ya enggak? Ya. Oke. C2 jadinya sama dengan ini kan 1 ya. 1/6. Gitu. Nah, kalau berarti kita sudah dapat C1, sudah dapat C2, sudah dapat C3, sudah dapat C4, maka kita masukkan lagi ke solusi umum yang kita miliki tadi. Mana solusi umumnya? Jauh nih. Nah, ini ya. Solusi umumnya ini. Kemudian C1-nya 7 ya, ini ya. C1-nya 7. C2-nya kita lihat di bawah ya, semuanya kan pada ngumpul di bawah nih. Oke, C1-nya 7 tadi ya. Oke, ini adalah solusi umumnya. Maka kita tulis AN sama dengan 7, C1-nya tadi 7 ya. C2-nya 1/6 N. C3-nya, ketutupan saya, setengah ya, setengah N kuadrat, C4-nya ini ya, sepertiga N pangkat 3. Nah, dari sini seperti biasa kita cari yang derajatnya ya, atau ordernya paling tinggi, ya N pangkat 3 kan ya, berarti
AN-nya itu adalah sepertiga N pangkat 3, atau kita bisa nyatakan dia sebagai bentuk asimptotik. Kompleksitas waktu asimptotiknya adalah big theta N pangkat 3. Begitu ya. Jadi paling PR-nya ngitungnya harus hati-hati sih ya, karena panjang gitu, ada C1 sampai C4. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.